Kalau di kampung adat itu cuma satu rumah. Satu rumah. Kalau yang di RW 3-nya memang banyak, itu 3 RT. Tapi di dalam situs rumah adatnya cuma satu rumah itu. Banyak manfaatnya, bahkan banyak pengunjung. Jangankan misalkan satu desa, dari luar desa, bahkan dari bisa dibilang udah mancanegara lah gitu ya, mengenai rumah adat Cikondang. Ya ikut tetap dari mulai pemerintah, kepala desa sampai perangkat desanya itu kalau ada acara dan kalau ada kunjungan itu tetap membantu kelancarannya itu acara. Dan di rumah adat Cikondang itu tiap 1 tahun sekali itu udah menjadi rutinitas ya, bisa disebut juga itu buku tahun. Tiap tanggal 1 bulan Muharram awal, dari mulai tanggal 1 sampai hari hanya tanggal 15. Pembangunan infrastruktur itu jalan desa, kan jalan desa juga itu hampir 15 kilo satu desa. Terus rumah tidak layak huni juga, TPT jalan desa, dan banyak lagi yang lainnya itu seperti jalan gang, jalan lingkungan. Harapan itu untuk rumah adat Cikondang ke depannya mungkinlah yang diinginkan pengunjung lebih banyak lagi. Dan sekarang lagi dibangun itu udah berjalan lagi desa wisata kan. Desa Lamajang menjadi desa wisata itu udah berapa tahun. Sejak kepala desanya itu Pak Ading Bitardi nyampe sekarang. Tapi sekarang masa jabatan Pak Yusuf Kurnia itu terus dirintis. Yang ada sekarang udah dimulai itu dirintis itu di Pajar Alam. Sekarang udah berjalan juga gitu. Halo wargi, sekarang kita lagi ada di Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sekarang kita mau cari tahu gimana sih nilai-nilai kebudayaan dan kesenian yang ada di sini. Mau tahu keseruannya kayak apa? Ikutin kita. Jadi wargi, sekarang kita udah ada di dalam Kampung Cikondang. Jadi di sini tuh ada rumah adatnya gitu, dan di sini tempat kediamannya kuncennya. Nah ini keadaan dapurnya ya, bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Kalau di sini tuh masih pakai peralatan-peralatan yang masih tradisional. Jadi adat-adat di sini tuh masih kental dan juga bikin kita kayak kepo gak sih gitu. Di sini tuh mereka sering ngadain apa aja, terus acaranya kayak gimana. Nanti kita bakal tanyain langsung ke kuncennya. Nama Bapak Anung Johana, Yuswa 76, kelahiran Cikondang, sekolah dari SR ke pertanian 4 tahun. Tadi Kampung Cikondang itu rumah ada, Kampung Cikondang itu ada 60 rumah. Bentuknya sama gini, pakai injuk. Kalau orang kaya pakai balik. Kalau orang biasa-biasa nggak pakai balik, jadi biasa julang ngapak, sebenarnya rumahnya julang ngapak, jadi nggak pakai balik. Kalau orang kaya pakai balik, di depannya lumbung padi. Nah, tahun 42 kebakaran, habis semuanya. Bapak belum, kata orang tua, Bapak belum lahir. Bapak lahir tahun 45. Nah, udah gitu hanya satu tidak kebakar yang ini, rumah adat. Nah, terus dibangun lagi semuanya. Nah, pakai injuk sama, pakai injuk gini sama. Nah, menghadapnya harus ke utara semuanya. Utara, tidak boleh ke selatan, tidak boleh. Dikarenakan di sebelah selatan ada yang ada leluhur Cikondang disebutnya wali, jadi tidak boleh menghadap ke selatan, harus ke sebelah utara. Punya filosofi seperti contoh
jendela ada 5. Kalau orang Islam harus melaksanakan yang 5 waktu. Terus pintu 1 hati Allah, pulang ke Allah. Maka ada ibadah mereka sama dengan seperti ke masjid lah. Jadi alas kaki harus dibuka, melangkah harus kanan dulu, kalau keluar kiri. Peradabannya masuk ke rumah. Nah, ini di sini ini udah berdirinya udah 370 tahun. Diadakan kegiatan di sini. Satu, kegotong royongan masyarakat. Kedua, ada kearifan lokal, ritual. Ternyata tiap bulan Muharram tanggal 15. Itu tanggal 15 bulan Muharram. Dari dulu ini udah 370 tahun belum berhenti sekarang. Tapi kalau dulu cukup menyambut ritual itu hanya tumpeng hanya 3. Kalau sekarang sampai habisnya itu 220 tumpeng. Jadi Bapak sebagai juru kunci di sini alhamdulillah munten bertahap-tahap terus meningkat terus tentang sejarahnya, tentang budayanya, tentang adat budayanya meningkat terus. Alhamdulillah. Jadi dipegang ke Bapak. Nah, satu ritual di rumah adat itu tiap 15 Muharram. Terus yang kedua ada ritual kampung di kampung Cikonang 2 RW. Tiap udah ritual di sini baru di kampung ritual kampung. Terus yang ketiga ritual air mengalir yang di satu desa dari Kali Sangkuy. Keempat ritual air bersih yang mengaliri, air bersih itu mengaliri 2 desa. Siapa yang di depannya? Bapak. Siapa yang punya sejarahnya? Bapak. Sedangkan Bapak keamatan dari orang tua, maka dilaksanakan. Nah, di sini ada hutan larangan, tempat musyawarah para wali kita yang belakang. Nanti sejarahnya nanti di hutan larangan dibuka di sana sejarahnya. Jadi nggak dibuka di sini karena kan harus ada gambar lokasi. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya jadi di Jawa Barat itu para wali yang 10 musyawarah para wali itu di sini. Jadi menentang untuk mengatakan menyebarkan agama Islam. Maka di sini caranya jadi harus non-Islam, melangkah ke kanan dulu. Kalau masuk ke hutan larangan harus punya wudu. Itu sejarahnya. Dikarenakan tadinya tempat musyawarah para wali untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Kenapa sih di hutan? Dikarenakan di kampung Cikonang, Desa Ramajang di Jawa Barat terlingkung oleh agama Hindu. Nah, maka di hutan disebutnya bisa Banten sembunyi di dalam hutan. Jadi alhamdulillah sampai kampung Cikonang, Desa Majang, Kecamatan Pang berhasil. Jadi agama Hindu nggak ada agama Hindu, agama Ober nggak ada. Alhamdulillah berhasil. Maka Bapak diteliti dari Menteri Agama. Bapak sebagai juru kunci, Bapak ketukmah kemusyrikan. Dikenakan punya kuburan, punya jaruh ke makam. Padahal Bapak nggak musyrik. Bapak mah hanya mendoakan, terus mengantar, mendoakan almarhum leluhur itu mudah-mudahan satu ditegakkan pekuburan tampi imahapun dan sebagai kepada izin. Tapi kalau sabang suna yang mau jaroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih yang petunjuk. Itu aja gunanya makam. Maka sampai sekarang Bapak dipertahankan alhamdulillah. Jadi banyak yang kunjung. Tiap malam Senin, malam Kamis ramai di sini. Nah, sekarang ada di pekarangan hutan larangan. Sekarang akan masuk hutan larangan. Ternyata di sebelah timur rumah. Alhamdulillah, karena sekarang akan masuk, akan menerangkan tentang di hutan larangan. Ada undang-undang. Jadi harus sekarang kalau masuk
alas kaki harus dibuka dengan melangkah kanan dulu. Siap? Nah, di sini di hutan larang itu punya sejarah. Satu, sejarahnya itu di sini ada batu di sebelah selatan, di sebelah timur ada batu. Itu batu dulunya sejarahnya tempat menyimpan benda pusaka kepunyaan di rumah adat. Ditaruhnya di sini ratusan tahun. Nah, zaman Maidil, juru kunci yang ketiga, takut dirampas oleh Belanda, seperti contoh kepunyaan di Ponorogo baru dipulangkan ke Sulawesi tahun kemarin. Nah, jadi takut, maka dikerumahkan. Maka di rumah itu ada kamar larangan. Terus yang kedua, sejarahnya hutan larang ini tempat musyawarah para wali di sini. Yang tadi dikatakan di luar, tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam. Yang tugasnya di Jawa Barat itu yang ke Cirebon, ke Banten, kemana-mana dari sini. Ternyata wali ambil yang subuh tadi. Terus yang ketiga, tempat sembunyi masyarakat yang Belanda. Jadi sembunyinya di sini. Jadi dari udaranya nggak kelihatan. Waktu perangan Belanda nggak kelihatan ada orang di sini. Dikarenakan pokoknya di sini ada apa? Sebutnya namanya itu udara sih jabar magnet. Ada magnet. Jadi tidak bisa melewat ke sini, udah tidak boleh, tidak bisa. Yang keempat, sembunyi zaman DITI tahun 51, 54, Bapak udah ada dewasa Bapak. Maka Bapak G sembunyi di sini. Jadi yang perang-perang di gerombolan jadi di Kampung Cikondang. DITI itu nyampe ke sini? Iya, sampai. Nah, di sini mah jadi kelihatannya orang gerombolan itu gelap sih katanya. Tidak, padahal banyak di masyarakat. Jadi udah ada kode itu senjata tak langsung ke sini masyarakat semuanya. Habis bangsa pakaian negara upah diambil ke sini. Nah, jadi nggak kelihatan perang-perang di luar. Jadi nggak kelihatan. Jadi satu untuk menyimpan benda pusaka punya rumah adat. Dua, tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam Jawa Barat. Ketiga, tempat sembunyi zaman Belanda. Terus yang keempat, tempat sembunyi zaman DITI. Lengkap sudah informasi yang sudah kita dapat dari Kuncen Kampung Adat Cikondang dan juga perangkat Desa Lamajang. Buat teman-teman jangan lupa datang ke Kampung Adat Cikondang dan jangan lupa nonton video kita yang lain di YouTube-nya Bandung Pemkab. Goodbye.